Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Teman-teman semuanya, sudah 1 bulan lebih media dipenuhi dengan berita-berita tentang insiden yang terjadi di rumah Kadif Propam yang mengakibatkan tewasnya almarhum Brigadir J. Kita semua bersedih dan prihatin atas kejadian dimaksud dan hampir tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Ibu-ibu, mahasiswa, dan semua orang mengikuti insiden itu dan menunggu apa yang akan terjadi setelah membaca berita. Ibarat sebuah serial, tidak ada hentinya, setiap hari, bahkan setiap detik, baik YouTube maupun platform lainnya dipenuhi dengan berita itu. Kesimpulan dan analisa pun bermunculan di mana-mana tentang motif pembunuhan yang dimaksud. Bahkan lebih dari itu muncul berbagai pandangan dan wacana tentang eksistensi kepolisian sebagai penegak hukum selama ini. Apalagi setelah munculnya diagram Kaisar Sambo dalam jaringan judi online yang mencatut banyak nama-nama orang besar di kepolisian yang kebenarannya tentu masih perlu diverifikasi. Akibat dari insiden ini dan rentetan peristiwa lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian langsung terjun ke titik terendah. Padahal sebelumnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian cukup tinggi dibanding dengan institusi lainnya. Bahkan muncul berbagai wacana tentang kedudukan kepolisian, seperti mengembalikan kepolisian ke posisi semula yang berada di bawah TNI, atau digabung dengan instansi lain, misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana lazimnya di beberapa negara. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak perlu, karena itu bukan persoalan sederhana. Cukup dengan mereformasi kepolisian yang lebih profesional dan akuntabel, seperti rekomendasi hasil rapat dengan pendapat di DPR RI antara Komisi 3 dengan kepolisian. Saya tidak bermaksud menyoroti hal-hal seperti ini, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita patut bersyukur karena misteri yang selama ini menyelimuti insiden tersebut sudah mulai terang benderang. Bahkan kepolisian telah melimpahkan berkas-berkas perkara ke pihak kejaksaan. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Polri. Kita patut apresiasi karena kepolisian telah bekerja keras merampungkan seluruh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membawa perkara ini ke meja hijau. Dan yang paling terakhir, Irjen Verdi Sambo telah menjalani sidang kode etik dan hasilnya memberhentikan beliau secara tidak hormat. Jika kita memperhatikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri selama ini, sepertinya kita sudah harus berhenti menyudutkan Polri, apalagi mengusulkan ide-ide liar terkait kepolisian. Karena bagaimanapun, Polri adalah institusi yang mutlak ada dalam satu negara dan harus didukung oleh rakyat. Benar apa kata Bapak Menko Polhukam bahwa memiliki kepolisian yang buruk selama 60 tahun masih jauh lebih baik daripada tidak ada polisi dalam satu malam. Karena pasti besoknya negara sudah kacau atau hilang. Dalam satu institusi pasti ada saja oknum yang tidak baik dan memiliki kepribadian yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh satu institusi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa di sana-sini masih banyak oknum dalam institusi tersebut yang sangat baik dan memiliki integritas yang sangat tinggi. Seandainya tidak ada orang-orang baik dalam lembaga kepolisian dan memiliki pemikiran yang jernih serta hati yang tulus, maka mungkin kasus ini tidak akan terungkap dan hilang ditelan berita-berita viral lainnya. Untungnya masih ada yang jujur, tulus, loyal, dan berintegritas sehingga Polri mampu melewati masa-masa kritis ini. Banyak sekali jenderal-jenderal polisi yang sangat luar biasa. Ibadahnya bagus, sosialnya bagus, mereka membangun masjid, membuat pesantren, dan menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat dalam urusan keagamaan dan sosial lainnya. Banyak sekali kita temukan polisi seperti itu yang sangat luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka setelah menyelesaikan tugas, fokus belajar dan memperdalam ilmu-ilmu, bahkan sampai mendapatkan doktor. Mungkin nasib saudara kita almarhum Brigadir J yang begitu baik, pintar dan loyal, kebanggaan dan harapan kedua orang tua, bertemu dengan keluarga yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun akan melakukan hal seperti itu terhadap orang dekatnya. Kita doakan almarhum semoga mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada teman-teman Matan TV,
Mari kita tetap konsisten dan optimis terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh kepolisian dalam menuntaskan permasalahan ini dan menghindari penyebaran hoaks yang hanya akan mengganggu konsentrasi para pihak yang sedang bekerja, dan berharap di kemudian hari sudah tidak ada lagi sambo-sambo baru di kepolisian kita. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua demi bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.